Ya udah gue yang cerita hari ini. Hari ini adalah hari yang membahagiakan aku. Terus terang aku dipikirin sama mbakku. Dipaksa tepatnya. Jadi aku mau bilang terima kasih bahwa ini sinergi antara mbak yang ada kegiatan nomenklaturnya kemana. Aku jelas ada di musik sama industri kreatif, bareng Torik. Pak Dekan juga kemana. Dan ini kan di lingkar IPB ya. Karena ini adalah tempat buat pemberdayaan anak-anak di lingkar IPB ini. Jadi harus bisa mengisi banyak hal. Karena ini adalah untuk mengencourage anak muda di sekitar sini untuk bisa berkontribusi dalam apa ya istilahnya dalam pembangunan sih kalau ngomong ininya ya, dalam pembangunan. Jadi bagaimana aku bisa berkontribusi di sini, ngajarin teman-teman gimana sih caranya bikin konten yang bagus, bagaimana sih dia kalau ada yang suka musik aku akan temenin karena musik itu ada di mana-mana ya. Ternyata cocok pikirannya bareng. Mbak Dia juga pikirannya sama. Mas, ini di tempatku banyak yang senang musik, banyak yang kepingin bikin konten. Gimana caranya bikin konten yang bagus? Kebetulan aku bisa ajak Torik. Jadi ya inilah sinergi yang bisa dilakukan hari ini dan tempatnya juga keren. Keren banget tempatnya. Kemudian mungkin sedikit mengajak Mas Anang juga, katanya ada agenda juga untuk kasih beasiswa. Jadi ada Pitaloka Foundation. Pitaloka Foundation kali ini bekerja sama dengan Kebun Merdesa, ada Merdesa Institute di sini dan juga Fakultas Ekologi Manusia IPB. Ini Pak Dekannya. Kita membantu anak-anak yang semangat belajarnya tinggi dan mau juga berbagi ilmunya untuk dapat beasiswa. Ini sudah beberapa tahun sih berjalan ya, cuman kali ini kita kukuhkan. Mudah-mudahan Hermansyah Foundation mau gabung Hermansyah Foundation, maksudnya sih itu gabung udah gabung di satu untuk bantu deklarasi. Ya, alhamdulillah benar nih ya, ini ya saksi semua ya. Hermansyah Foundation, Torik Halilintar Foundation, kita akan gabung bareng-bareng sama dia Foundation ya. Dia Foundation, Pitaloka, jangan lupa. Jadi ada saat ini akan ada penyerahan beasiswa untuk adik-adik kita, anak-anak kita dari 7 provinsi. Kemampuan kita masih terbatas, tapi kalau kita kolaborasi, rasanya banyak nih anak-anak yang mau kuliah, kehambat biaya, kita bisa sharing, menyisihkan sebagian rezeki kita gitu. Alhamdulillah kalau bisa dibantu nanti diarahkan oleh Pak Dekan gitu. Tapi golongan ini S1, S2 atau? S1, S2, S3. S1, S2, S3. Iya. Mas Anang seperti apa mungkin ini? Ya ini udah saksi ya. Ini udah usaha yang memang sejalan dengan Hermansyah Foundation. Kita juga menyekolahkan anak beberapa, kita menyekolahkan. Gitu. Jadi memang koneksinya jelas gitu ya. Makanya aku merasa cocok dan makanya hari ini deklarasi ini mudah-mudahan bisa benar-benar semakin besar. Bagaimana kita menjangkau, bagaimana mengentaskan 29,3 pengangguran Indonesia masih besar. Jadi ini adalah bagian usaha itu. Gak bisa ceritakan pemerintah doang bahwa kita harus bisa berkontribusi. Torik mana ngomong? Ntar Ini anak mudanya ini yang ngomong nih. Ngomong dong. Ya Anak muda. semoga aku bisa share sedikit yang aku tahu. Amin. Untuk bidang konten kreatif, baik itu kayaknya seru banget kalau dibikin konten di sini ya. Bagaimana cara penanaman, tanam, terus memelihara lingkungan, kayaknya asik banget. Apalagi kemarin banyak banget yang kayak Pandawara kemarin yang hits, yang bersih-bersih sampah. Kalau bisa bercocok tanam juga bisa jadi sesuatu yang lebih keren dan ngetren. Ada lagi Kolaborasi juga ya? kolaborasi juga pasti. Ibu mungkin dari provinsi mana? Daftarnya ada Jawa Barat, Sulawesi, Sumatera juga ada. Kalimantan juga ada. Ini sebentar. Dari Bali, Banten, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara. Belum bisa banyak, tapi alhamdulillah cuma perjanjiannya mereka harus bantu juga satu adik angkatnya kayak gitu.
dan IPK-nya harus di atas 3,5. 5. Nah itu Pak Dekan yang minta. Tapi juga bukan cuma di IPB tapi di beberapa universitas sudah mulai begitu. Itu udah banyak banget sih. Nggak banyak, cuma beberapa orang aja. Dan karena kita sama-sama dulu mau kuliah tuh susah, kagak ada duit ya kan. Betul. Jadi udah janji kalau misalnya ada rezeki bisa bantu yang lain kuliah, why not gitu. Karena kami yakin pendidikan itu sangat penting untuk bisa membantu setiap keluarga yang kurang beruntung gitu. Ya kita berusaha bisa pendidikan, bisa keterampilan. Kenapa hadirnya Anang, hadirnya Tori? Dikolaborasikan. Ya, dikolaborasikan mana yang memang akan serius kemana. Karena keterampilan juga sangat dibutuhkan gitu ya. Hari ini kan kayak Amerika sendiri udah ditanyain mau kerja aja nggak ditanyain ijazahnya, tapi lu terampil apa? Ini kan skillnya di mana? Itu kan penting. Karena aku juga sampai nggak sampai sarjana, aku sampai SMA. Nanti mungkin akan nyambung lagi, mungkin abang kan lulusan SMP tapi punya ini Ferrari. juga mau gitu. ambil IPB ini. Ya kalau diizinkan Bapak Dekan. Gimana Pak Dekan? Kalau diizin Pak Dekan aku mau lah. Jadi di IPB itu ada yang namanya ini dosen praktisi. Jadi dibukalah kerang bagaimana praktisi yang sukses yaitu bisa mengajar kepada Tuh dia mahasiswa. tuh. Jadi publik figur seperti begini ya sangat welcome IPB. Sangat welcome. Ya. Tadi Pak Dekan katanya mau bikin acara di Oktober ya Pak. Oktober insyaallah. Insyaallah. Ya. Siap membantu biar anak-anak muda jadi lebih kreatif Mantap. dan Lebih semangat kan. Iya boleh. Kita kumpulin anak muda di IPB ya. Yes. Ya. Lingkar kampus, Yap. mahasiswa IPB-nya juga. harus semakin banyak anak-anak keren. Iya. Tapi Tor sebelumnya sudah pernah nyobain bercocok tanam? Pernah tapi nggak pernah seserius itu. Dia seharusnya menanam hati kayaknya. Jangan kayak gitu. Ketahuan ah. Berarti mau mencoba hal baru? Mau banget. Waktu itu udah beberapa kali nyoba, tapi seru deh kalau main lagi. Ada lagi guys? Anak-anak perwakilan mahasiswa? Iya, ada. Ini nanti kan ada acara habis teman-teman ada. asar Ada. kita penyerahan, terus kita isi Mas Anang kasih motivasi sedikit begitu. Jadi kita tidak membatasi pengetahuan itu hanya pada akademik gitu. Jadi kalau ada yang mereka mau melanjutkan memang termotivasi untuk ngambil jalur akademik, ya kita support. Tapi akademik saja betul tidak cukup. Nah ini kolaborasi antara Pitaloka dan Hermansyah Foundation ini bukan hanya untuk membantu sedikit biaya kuliah mereka, tetapi bagaimana mereka ketika selesai kuliah pun mereka bisa kerja atau create their own job gitu loh, bisa bikin kerjaan sendiri itu kan, dan kemudian merekrut banyak orang yang bisa bekerja di kampung-kampung. Itu keren banget itu. Keren banget itu. Hah? Keren gak sih? Keren. Tumben sore ini gue gak on ya. Oke guys, berarti total mahasiswanya sendiri ada berapa yang penerima beasiswa? Nggak banyak sih, kita tiap tahun. S2 S3 ada 15. Ya mudah-mudahan ke depan bisa Kalau ribuan ya. sekarang 15 ya nanti mungkin Pak Anang ini bisa Ya, beli. enggak, gotong royong kan hal yang harus dilakukan. Ini adalah bentuk dari gotong royong. Jadi gotong royong inilah yang nanti akan menjadi Barokallah Pak Anang. menularkan hal ini. Nanti akan ada teman-teman yang lain yang bisa bergabung Asik. dengan kita. Nanti mudah-mudahan ini menjadi lebih besar. Harapannya ya hari ini bisa 15, ya bulan depan bisa 20, tahun depan bisa 100, kan itu bagus. Amin. Maunya begitu. Amin. Oke. Maklum nggak ada yang ngarahin saya, jadi insya Allah ada yang membimbing gitu untuk membantu ya. Amin. Siap. Siap. Gitu guys. Nanti lanjut lagi acara ya. Ya, Oke. Lanjut acara. Cukup ya. Ya, Mas. Persi sekarang masih di rumah sakit. Jadi tadi aku tinggalin, ini nanti habis dari sini langsung balik lagi ke rumah sakit, dan memang dia mengalami memar dalam. Jadi memang lumayan serius. Soalnya kemarin mau dipulangkan. Tapi setelah MRI, dokter nggak menyarankan untuk dia pulang dulu karena dia takut kalau udah di rumah aktif lagi, padahal memarnya di dalam belum sembuh.
Jadi itu harus sembuh dulu, dimungkinkan nanti Senin baru Arsi bisa sekolah. Mungkin kronologinya seperti apa kemarin Tes? Ya dia main sama temen-temennya terus jatuh. Itu aja sih, simpel itu. Main apa sih Mas Anang? Aduh, namanya amangki apa nggak tahu aku. Oh yang Iya, yang manjat-manjat. Dia kan memang seneng, anak kecil sekarang kan seneng begitu, memang tantangan ya. Jadi ya sesimpel itu dia jatuh, kita yang pusing langsung. itu kan jatuh 2 meter, Arsi bilang kan sampai sesek. Iya benar, sampai sesek, makanya kemarin langsung dilarikan rumah sakit. Jadi sudah tertangani dengan baik, ya tinggal sekarang bed rest dulu supaya memarnya bisa disembuhkan. Tapi dia udah makan dengan normal. Udah semuanya udah normal. Cuman memang kalau tidur malam masih dia kesakitan. Jadi memang harus diawasin dulu sama tim dokter supaya nanti kalau udah nggak mulai sakit mungkin udah boleh. Memar atau ada luka nggak sih? Enggak, luka nggak ada. Tapi memar dalam ya. Mas Anang sempat kemarin kan nggak ada yang tiba-tiba aja udah di IGD gitu. Bunda nangis nggak sih? Nangis banget. Dia teriak-teriak, nelpon marah-marah. Gimana itu anak kita gini? Ya namanya ibu ya. Ya wah, itu hal normal aja lah. Tapi akhirnya ngasih tau lagi ke Arsi buat stop main itu lagi atau gimana sih? Ya enggak, mungkin harus hati-hati aja. Karena nggak bisa kita kan nggak bisa ngawasin juga kalau udah ketemu teman-temannya harus gimana main. Temennya mau main, dia pasti nggak mungkin diem kan. Cuman dia harus diajarin untuk lebih hati-hati aja. Bed rest berapa lama sih Mas Anang? Sampai nanti hari Senin. Hari Senin udah bisa keluar rumah sakit kayaknya Berarti sih. udah berapa hari Mas Anang di rumah sakit? Udah, ini hari kedua. Iya. Hari kedua. Jadi besok Minggu hari ketiga, Senin udah boleh langsung dari rumah sakit Pondok Indah langsung bisa sekolah, kan dekat dari situ. Ada ketakutan tersendiri nggak sih dari Arsi? Enggak, dia enggak, itu anaknya santai-santai aja. Oh, aku nggak apa-apa kok, kata dia. Oh, nggak apa-apa. Itu loh dokter tuh, lihat tuh. Ya udah, oke, ntar aku hati-hati lagi deh. Kan kemarin datangin temennya tuh, semua teman-teman sekolahnya datang tuh, suruh dia sehat, kuat gitu kayaknya. Jadi senang didatengin teman-temannya di sini. Mas Ibu dong tanggapan tentang yang katanya Aurel trauma dengan perceraian kedua orang tuanya. Trauma Aurel ada trauma yang normal ya, wajar. Justru dia udah punya gambaran untuk dia bisa preventif untuk hal-hal itu. Jadi buat aku itu bagus kalau sampai dia nggak memikirkan itu, kan sayang. Sudah ada sampel, bahwa sampel itu untuk dia pelajarin, bertanya kepada orang tuanya kan kebetulan kita juga baik, jadi hubungan kita juga tetap baik semuanya. Dengan Raul kita baik, aku baik dengan Raul, baik dengan Kade aku juga baik, udah juga baik banget gitu ya sama mereka. Jadi Aurel bisa melihat itu dengan baik. Pasti kan mau belajar Aurel sama abang di situ. Tapi Azriel sempat bilang dia masih bolak-balik ke psikiater, seperti apa sih Mas Anang? Iya. Kalau dia balik ke psikiater itu hal yang normal juga, tetap aku bilang bahwa dia untuk bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan dia yang dia tidak bisa bertanya ke tempat lain. Itu hal yang normal lagi, tidak masalah. Itu kan baik-baik aja. Tapi Mas Anang kadang suka kasih masukan di sini buat Aurel sama Atta buat menjaga rumah tangga terus baik, tetap harmonis. Setiap umur, setiap masa banyak hal berubah menyangkut lingkungan kan. Lingkungannya seperti apa, nanti dia akan punya preventifnya apa. Tapi kalau aku melihat Aurel memahami banget hal itu karena dekat dengan bundanya. Jadi aku rasa insya Allah Aurel bisa bagaimana menjalankan rumah tangganya dengan abang dengan baik. Mas Anang kemarin kan Azriel sempat ke Polres Selatan, mungkin ada apa sih Mas Anang? Kasus apa Mas? Ntar gue tanyain ya. Iya, bener gue gak tahu, ntar gue tanyain deh. Mas Anang nggak tahu? Gak tahu. Udah mau Berarti ya udah mau Ya udah besar kok, masa terus gue harus tahu semua urusan dia kan gak penting juga. Itu udah gede, ngapain curhat? Karena aku ngajarin Azriel laki-laki, kalau kalau memang bisa menyelesaikan kenapa harus ngomong? Selesaiin aja. Dan aku bilang, ya itu laki-laki, selesaiin aja semampu kamu. Balik lagi Mas Anang, mungkin Kak Ashanti, Bunda disebut sebagai istri dan ibu sambung yang baik banget buat anak-anak Mas Anang. Mungkin seperti apa sih penyesuaiannya dari awal gitu? Iya, itu kan berjalan aja. Itu kan base-nya adalah, dasarnya adalah niat ya. Karena niatan kita bagaimana Ashanti paham bahwa Anang tidak sendirian, dia harus bagaimana, dia paham banget.
dia prepare dengan baik sampai hari ini dia bisa mengantarkan Aurel sampai bisa berumah tangga, Azriel juga sekolah dengan baik, dan kedekatan dengan anak-anak sedemikian rupa ya itu memang sudah blessing Tuhan ya, dari doanya aku, Aurel, Azriel, semua kita berdoa dan benar-benar Bunda adalah bisa menemani kita, melengkapi kita dengan baik. Mas, tanggapannya dong kayak Aurel bilang di podcast Bensu, Mas Anang bilang Aurel ini malaikat penjaganya Mas Anang, anak kesayangannya Mas Anang. Namanya juga anak perempuan, bukan mesti anak perempuan dekatnya sama bapaknya. Dia memahami banget, apalagi peristiwanya kita tidur bareng di ruko waktu itu kan memang berdua, bertiga, jadi masih kecil banget gitu ya. Ya aku diskusinya sama Aurel, dan Aurel tahu banget bagaimana bapaknya, jadi memang begitulah. Mas, gimana sih, maaf sebelumnya, kayak Mas Anang dulu sebelumnya sempat gagal juga, dan melihat sekarang Aurel dengan apa, bahagia, harmonis, gimana Mas? Bagus dong. Buat aku itu tetap hal yang Aurel bisa memaknai perjalanan orang tuanya dengan positive way. Karena aku mengajarin bagaimana berpikir positif. Kalau kamu akan belajar jeleknya terus, ini gak kelar-kelar. Capek nanti hidupnya. Hanya terbayang-bayang yang hal yang kamu juga gak paham. Gak paham dalam artian permasalahan gak detail dia tahu, tapi positive way aja dilihat ke depan. Untuk update kehamilannya Aurel mungkin sekarang seperti apa? Udah 6 bulan ya, mudah-mudahan sehat. Aku ngelihat dia tadi, kemarin aku dari sana, aku ngelihat dia happy banget, dia seneng banget, mempersiapkan banget, lebih prepare lagi. Abang juga kayak begitu, sering di rumah hari ini, karena memang dia sharing bagaimana kalau sudah di rumah kan dia lagi hamil, Aurel hamil, gimana megang si Amina, bapaknya sering ada di rumah, itu kombinasinya udah keren. Udah keren. Cemburu nggak sih Mas? Iya, kayak ada ngidam-ngidam gitu nggak sih gitu? Kalau ngidamnya aku nggak tahu karena aku nggak tinggal bareng mereka, jadi aku nggak bisa jawab. Oke. Kalau Amina udah bisa apa mungkin Mas Anang kemarin sempat ketemu? Amina udah bisa ngomong, udah bisa nyanyi, udah bisa macam-macam. Tumbuhnya bagus banget. Mas Anang, ini Bunda sendiri jadi lebih protek ke Arsy nggak sih sejak kejadian jatuh kemarin? Bukan diprotek ya, tapi dikasih pengertian bahwa protection itu tidak selalunya berhasil, gitu ya. Tapi kalau dikasih pengertian, anaknya itu banyak bisa berhasil. Benar, kalau dia nggak memahami bahwa itu bahaya, dia nggak akan pernah tahu. Jadi dikasih pemahaman. Nah, tapi jadi trauma nggak sih Mas Anang jadi kayak gitu kejadian itu? Ya tadi kalau nggak dibahas, tidak dikasih tahu, dia trauma. Tapi kalau dikasih tahu, enggak lah. Insya Allah. Yang penting dialog. Tapi kan sekarang kondisinya seperti apa? Sehat, udah membaik, mudah-mudahan Senin bisa balik. Berarti tinggal nunggu hasil MRI. Ya, MRI-nya udah jelas bahwa dia ada memar di dalam, dan itu harus bed rest dulu. Nggak boleh terlalu, bukan Arsy nggak bisa diem orang. Berarti kedepannya nanti bakalan dikasih libur sekolah atau apa sih? Udah kan libur 3 hari. Nggak nambah lagi bed rest Iya sendiri? nggak usah sekolah ntar kalau kelamaan. Berarti nggak ada cedera serius banget ya Mas Anang? Arsy? Enggak. Alhamdulillah. Ya bukan dibilang nggak ada ya. Kalau dia nggak bisa, kita nggak bisa ngasih tahu pemahaman ke dia untuk dia bed rest dulu, ya bisa serius. Karena kan memar dalamnya kan dia merasa nggak ada apa-apa, padahal memar dalam. Ya cukup. Oke, thank you guys. Terima kasih.